Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Ada berbagai informasi yang ingin gue sampaikan di video kali ini. Semoga semuanya sehat-sehat selalu sekeluarga. Kabar pertama ini ya, Tyler Fletcher ini masuk ke skuad Piala Dunia Skotlandia. Jadi karena menggantikan posisi dari Billy Gilmore. Jadi Tyler Fletcher, gelandang muda 19 tahun dari Manchester United yang juga sudah melakukan debut ya, ini akan berangkat ke Piala Dunia. Pemain tengah anak dari Darren Fletcher. Menurut gue ini kabar yang sangat positif, sangat luar biasa, terutama untuk karir dari Tyler Fletcher sendiri ya. Musim ini dia mendapatkan debut di Manchester United ataupun juga menjadi bagian dari skuad Manchester United. Memang tidak selalu dimainkan, tidak selalu diberi kesempatan, tapi dia menurut gua cukup sering ya menjadi bagian dari skuad pertandingan dari Manchester United. Ini merupakan pengalaman yang sangat-sangat penting bagi perkembangan pemain yang masih berusia 19 tahun. Dan juga informasi Tyler Fletcher ini masuk ke Piala Dunia. Wow. Dari sini menurut gua, kalau Tyler Fletcher ini bisa di-manage, dikelola dengan baik, luar biasa. Ini merupakan, atau pemain ini ya, akan menjadi masa depan dari Manchester United. Gua sendiri memprediksi kalau Tyler Fletcher tidak mesti harus bermain baik di Piala Dunia ataupun juga diberi kesempatan ya, tapi kalau dia setelah kembali dari Piala Dunia bisa memberikan semacam kayak attitude, karakter yang juga baik, lalu ya menurut gua juga ada perkembangan ya dari sisi permainan, dia akan terlibat di musim depan bersama dengan Manchester United. Fakta bahwa Manchester United berlaga di 4 kompetisi yang berbeda, membutuhkan skuad yang lebih lebar lagi. Ini membuka pintu lebar-lebar juga untuk Tyler Fletcher. Tidak harus mendapatkan menit bermain ya, sekali lagi, tapi dia menurut gue akan lebih reguler nih, terlibat bersama dengan skuad utama Manchester United, mulai dari berlatih di Carrington dan mungkin akan menjadi bagian skuad pertandingan. Dimana menurut gue ya, yang terpenting adalah perkembangan dari Tyler Fletcher sendiri. Dari sisi karakter, ya ayah dari Tyler Fletcher, Darren Fletcher, yang merupakan juga legenda dari Manchester United, ini juga hal yang sangat menarik ya. Sang ayah tentu saja yang juga menjadi bagian dari klub saat ini, menjadi pelatih akademi. Ini juga menurut gue sangat menarik, dimana sangat Manchester United banget lah kalau gue bayangkan seperti itu. Keluarga dari Fletcher ini sendiri. Oke. Selain kabar tersebut, oh ya, juga informasi bahwa selain Tyler Fletcher, saudara kembarnya Jack Fletcher juga ya membela Manchester United dan juga menjadi bagian ya dari skuad utama Manchester United musim ini. Oke. Kabar selanjutnya, kita masih menantikan update terkait dengan Ederson yang memang kabarnya semakin dekat akan ke Manchester United. Stephen Railstone ini mengatakan bahwa masih ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Manchester United untuk memformalisasi ya kesepakatan untuk mendatangkan Ederson. Segalanya ini bergerak ke arah yang tepat, yang benar, yang baik ya. Dan untuk membuat sang pemain ini menjadi pemain pertama yang didatangkan di musim panas oleh Manchester United di transfer window kali ini. Jadi tidak usah khawatir, Ederson kabarnya seperti itu ya, ini akan menjadi pemain pertama yang hadir di Manchester United. Oke. Ya karena ini tidak segera diumumkan ada apa, Here We Go pun juga demikian ya. Gua nggak tahu ketika gue bikin video ini mungkin sudah Here We Go, tapi paling tidak ketika gue bikin video ini memang nampaknya apa ya, ya ada situasi yang tidak jelas juga nih terkait dengan Ederson. Kabarnya sudah semakin dekat, tapi kok belum diumumkan dan juga dipastikan, katakanlah seperti itu. Tapi ternyata memang ada mungkin detail-detail finalisasi yang memang harus diselesaikan oleh Manchester United. Tapi tidak usah khawatir, memang peluangnya sangat besar banget nih. Ederson akan menjadi rekrutan pertama Manchester United musim panas ini. Yang menarik adalah apa selanjutnya ya, tapi itu nanti saja, kita nantikan Ederson ke Old Trafford atau setidaknya Here We Go dulu. Nah, lini tengah tadi Tyler Fletcher, Ederson, dua pemain yang berposisi lini tengah. Ada lagi posisi atau pemain yang berposisi di lini tengah yang dikaitkan dengan Manchester United dari Scott Wilsonecho. Ini mengabarkan bahwa Manchester United bersiap untuk masuk
ke perburuan mendatangkan gelandang muda Middlesbrough Hayden Hackney, pemain yang menjadi pemain terbaik Championship musim ini ya, pemain muda Hayden Hackney, di mana pemain ini saat ini membela Middlesbrough dan Michael Carrick juga sebelumnya di Middlesbrough. Jadi Michael Carrick juga memiliki informasi terkait dengan pemain ini, Hayden Hackney, dan dikabarkan juga Michael Carrick ini mendorong untuk mendatangkan Hayden Hackney dari Middlesbrough. Oke, kalau gue lihat Hayden Hackney ini berusia 23 tahun, pemain ini bisa bermain di berbagai posisi di lini tengah, utamanya gelandang tengah dan juga gelandang bertahan. Pemain berusia 23 tahun dengan valuasi yaitu ada di angka 30 juta euro. Dan dia ini memang cukup lama ya, ataupun memang ya karir ini di Middlesbrough, pemain yang masih muda tapi memang punya peran yang sangat vital di Middlesbrough, Hayden Hackney. Pertanyaannya adalah apakah memang pemain ini sudah siap nih untuk pindah dari Championship ke Premier League? Karena memang dua situasi yang berbeda. Championship kalau menurut gua lebih tradisional ya, tipikal kompetisinya lebih fisik, sementara Premier League sisi teknisnya lebih tinggi. Apakah Hayden Hackney ini siap untuk situasi yang tidak sama, perubahan tersebut? Di mana kalau gue lihat menurut SofaScore ya, kekuatan dari Hayden Hackney ini ada pada playmaking, artinya dia bermain sebagai playmaker, dan juga high pressing ya. Ini kan sangat tipikal Championship banget. Jadi memang ada intensitas yang tinggi di mana Hayden Hackney ini bisa melakukannya. Pertanyaannya itu tadi, apakah dia bisa menaikkan kualitas lini tengah Manchester United? Faktor dia pernah bekerja sama dengan Michael Carrick ini juga faktor yang menarik. Tapi sekali lagi pertanyaannya, apakah dengan hal tersebut ini bisa? Belum ada pemberitaan dari sumber-sumber yang lebih kredibel, katakanlah seperti itu ya, terkait dengan keterkaitan Hayden Hackney yang kabarnya ingin diburu oleh Manchester United. Tapi hal yang menarik juga bahwa kontraknya akan berakhir di musim panas tahun depan. Valuasi saat ini ada di angka 30 juta euro. Dan belum ada kabar kalau sang pemain ini akan menandatangani kontrak baru atau seperti apa di Middlesbrough. Setidaknya ini yang gue baca ya, sampai dengan saat ini. Artinya ya, kalau Middlesbrough ingin menguangkan Hayden Hackney ya memang di musim panas kali ini. Di sisi lain, kalau memang betul Manchester United berminat untuk mendatangkan Hayden Hackney, ya sang pemain akan ada di persimpangan ini. Apakah akan memperpanjang kontraknya dengan Middlesbrough atau mengambil tantangan baru, misalnya pindah ke Manchester United? Ini sangat menarik. Dan gue yakin keputusannya ini tidak hanya dari Michael Carrick saja. Oke, faktor bahwa dia pernah bekerja sama dengan Michael Carrick itu satu hal, tapi bagaimana divisi ataupun juga tim rekrutmen dari Manchester United yang dipimpin oleh Christopher Vivell ini juga pastinya akan melakukan analisa ya dari berbagai aspek. Faktor non teknis menurut gue itu yang lebih kental, yang berkaitan dengan Michael Carrick. Artinya Michael Carrick tahu karakter pemain ini seperti apa ya kan, ya mentalnya seperti apa dan lain-lain. Tapi dari sisi teknis tentu saja tidak hanya akan diputuskan oleh Michael Carrick, apalagi kalau kita melihat judul dari Michael Carrick, title-nya ini kan head coach ya, bukan manager. Jadi ada banyak pihak menurut gue. Tapi menarik ini Hayden Hackney. Bagi Sobat Football United yang tahu bagaimana Hayden Hackney ini, bisa drop di kolom komen. Dan kabar terakhir, nah ini yang menarik nih, Graham Bailey mengatakan bahwa Victor Osimhen masih menjadi target utama dari Manchester United, yang melihat bahwa striker Nigeria ini adalah pemain tambahan yang ideal. Kesepakatan bisa saja menghabiskan sekitar 150 juta euro. Dikabarkan oleh Graham Bailey. Menurut gue ini enggak sih. Memang ada kabar juga dari Fabrizio Romano yang menginformasikan kalau tidak ada pembicaraan keluar antara pihak dari Victor Osimhen dengan pihak dari Galatasaray. Belum ada, ataupun saat ini tidak ada bahkan ya. Dan menurut gue secara realistis mendatangkan striker kedua setelah musim panas lalu mendatangkan Benjamin Sesko dengan angka lebih dari 80 juta, lalu saat ini mendatangkan 150 juta, mengeluarkan 150 juta untuk Victor Osimhen yang sempat juga dikaitkan oleh Manchester United beberapa waktu yang lalu. Sementara Manchester United juga memiliki prioritas di lini tengah dengan potensi mengeluarkan uang juga sangat banyak ya. Jadi menurut gue ini hanya rumor saja. Dan apakah misalnya ini bukan rumor, apakah katakanlah dari situasi finansial Manchester United oke,
ya kedatangan Victor Osimhen pasti akan menghalangi perkembangan dari Benjamin Sesko. Dan nampaknya memang dari musim panas kemarin proyeksi untuk striker utama Manchester United itu diberikan kepada Benjamin Sesko dengan menit bermain yang tentu saja akan diproyeksi juga lebih banyak ya. Sehingga kalau mencari striker kedua menurut gue memang bukan tipikal ataupun profilnya seperti seorang Victor Osimhen. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.